Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tambahkan iman kami, tolong kami untuk menguatkan iman kami, supaya kami bisa punya hati semakin rindu akan Tuhan, semakin hari Tuhan. Karena kami hanya mau serupa dengan-Mu, supaya setiap tantangan dan masa depan kami bisa kami lewati, bisa kami selesaikan, bisa kami tuntaskan dengan kekuatan Allah yang sudah Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap kami Tuhan, menguduskan setiap kami supaya firman-Mu tinggal tertanam dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jika kita melihat ayat ini saudara, kita bisa merenungkan bahwa firman Allah itu menegur dan mengingatkan kita tentang karakter daripada Tuhan. Karakter Tuhan yang seringkali hari ini kita buat dalam kehidupan kita, hanya karakter Tuhan semau dengan pikiran kita, semau dengan apa yang kita lihat, semau dengan apa yang kita dengar. Padahal kita lupa bahwa Tuhan itu dia memiliki otoritas atas seluruh yang ada di dunia dan semua yang isi di dunia. Berarti dia mempunyai kekuatan, kekuasaan untuk mengendalikan. Apa yang ada bisa menjadi tidak ada, apa yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Sama seperti dalam kitab Ayub dikatakan, jika Tuhan memagari, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan dan masuk. Namun, jika Tuhan pun mencabut pagarnya dalam kehidupan kita, kita mau melakukan apa yang kita lakukan pun menjadi sia-sia. Makanya dikatakan Tuhan itu punya otoritas juga. Dia bisa menutup langit. Langit pun bisa menjadi tembaga jika kita tidak sungguh-sungguh kepada Dia. Belalang pun bisa memakan hasil bumi. Penyakit sampar pun bisa terjadi. Semua karena seperizinan Tuhan. Namun kita percaya pun bahwa kehidupan kita ini semua pasti dalam perlindungan Tuhan. Jika kita hidup di dalam firman Allah. Coba kita buka Yesaya 45 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Tuhan. Ini luar biasa. Hari ini jangan kita menggambarkan Tuhan hanya semau dengan perasaan dan pikiran dan hati kita. Itu akan membuat kita menjadi Kristen-Kristen yang manja dan iman kita tidak akan dewasa. Kita cuma bisa minum susu, tidak bisa punya makanan yang keras. Ketika masalah datang, kita akan terjatuh, kita akan tidak bisa bangkit. Karena kita memiliki iman yang tidak dibangun di atas batu. Kita hanya memiliki iman yang dibangun di atas pasir. Ketika angin, badai, ombak datang, rumahnya pun hilang. Namun jika kita punya rumah yang dibangun di atas batu, berarti kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, walaupun Dia mengajar kita, semua itu untuk kebaikan kita. Dan Dia juga menguasai semua aspek kehidupan dan isinya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini luar biasa. Puji Tuhan saudara. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Berarti Dia ciptakan terang, Dia ciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah yang membuat semuanya ini. Berarti hari ini nasib mujur seseorang atau nasib malang seseorang pun ditentukan saudara bagaimana kehidupan iman.
Jika hari ini kita mau sesuatu yang baik, berarti kita pun harus sungguh-sungguh kepengen Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan semua itu. Semua yang baik datangnya dari atas. Dalam kitab Yesaya juga dikatakan, saudara, dosa dan kejahatan itulah yang menghalangi semua yang baik daripada dirimu. Tuhan pasti memberikan rancangan yang baik. Semua baik di hadapan Tuhan. Pemberian yang baik semua dari atas. Namun yang baik itu terhalang dengan dosa dan kejahatan kita. Makanya kita harus sadar hari ini bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan dan membenci dosa. Kita kembali 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita harus sadar bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan, seluruh dunia dan isinya. Kita sadar bahwa cumalah Dia, saudara, cumalah Tuhan saja. Tidak ada di luar Tuhan. Dia yang menjadikan terang dan gelap. Bahkan Dia pun yang menjadikan nasib malang dan muncul. Berarti Tuhan pun akan memberikan yang baik. Namun yang baik itu semua datang dari atas. Namun yang baik itu pun terhalang dalam kehidupan kita karena dosa dan kejahatan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku, umat Tuhan, yang atas namaku, nama Tuhan, nama Yesus ya, disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah dan berbalik kepada Tuhan ya, maka Yesus, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan di sini, sahabat-sahabat yang terkasih, dikatakan aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan. Mendengar, mengampuni, memulihkan. 3M. Mendengar, memulihkan, dia mengampuni. Berarti Tuhan akan melakukan semua ini pada hidup kita. Saya tanya, mungkin kita bisa merefleksikan. Pertanyaan hari ini setiap orang Kristen atau kebutuhan orang Kristen apa? 3 ini menurut saya, ini merangkum semua kebutuhan orang Kristen. Karena orang Kristen kita adalah orang berdosa. Kita butuh diampuni dosa kita. Kita hari ini butuh berdoa. Kita butuh juga doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, kita juga butuh pemulihan. Pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan, pemulihan hubungan keluarga, pemulihan pelayanan, dan semuanya. Berarti kita bisa melihat bahwa perintah Tuhan, bahwa solusi daripada Tuhan ini akan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini, yaitu ketika Dia mendengar doa kita dari sorga, Dia mengampuni dosa kita, dan Dia memulihkan kita. Berarti semua ini kebutuhan orang Kristen. Namun bagaimana kebutuhan ini bisa dipenuhi? Jelas, sederhana yang Tuhan perintahkan. Rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Saya tutup dengan satu analogi, saudara. Satu contoh pandangan. Saudara tahu semua kita punya kehidupan hari ini membutuhkan yang namanya listrik. Saudara mau charge handphone, pakai listrik. Saudara mau kerja komputer, pakai listrik. Saudara mau nonton, pakai listrik. Saudara hari ini kita mau lihat internet juga, semua pakai listrik. Hari ini kompor juga sebagian ada yang pakai listrik. Oven pakai listrik. Kira-kira mungkin dalam kehidupan ini 80% orang di dunia ini sudah memakai listrik. Namun jika kita lihat saudara, listrik ini bisa dibangkitkan energinya dari berbagai sumber. Ada pembangkit listrik tenaga surya. Ada pembangkit listrik tenaga air. Ada pembangkit listrik tenaga angin terkincir. Ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada pembangkit listrik tenaga yang lain-lain juga yang sudah teknologi yang maju.
memakai batu bara dan lain-lain. Namun satu hal, mau apapun tenaganya, sumber tenaganya, pembangkit itu tujuannya adalah membangkitkan listrik. Paham? Listrik yang kita butuhkan akan menjadi sarana media supaya kita punya kebutuhan elektronik dan lain-lain bisa terpenuhi. Namun itu bisa terjadi, listrik bisa dipenuhi karena ada pembangkitnya. Pembangkit bisa membangkitkan listrik karena ada sumbernya. Hari ini saudara, saya yakin dan percaya setiap kita dalam kehidupan punya fungsi yang berbeda-beda. Setiap kita dalam kehidupan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita baca firman, mungkin dapat rema yang berbeda-beda. Itu berbicara sumber ini, mau dia batu bara, mau dia air, mau dia angin, kita mungkin mendapat rema berbeda, kita mendapat fungsi yang berbeda dalam pekerjaan dan gereja kita, namun kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pembangkit listrik tersebut. Waktu kita menjadi pembangkit listrik tersebut, berarti kita hari ini bisa menyalurkan kekuatan kepada orang lain. Berarti hari ini engkau dan saya jangan cuma minta dibangkitkan rohaninya, namun kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pembangkit rohani di akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong setiap kami Tuhan, yang rohani kami lemah, Tuhan kuatkan, supaya kiranya kami bukan cuma bisa menikmati kebangkitan rohani, namun setiap kami bisa hari ini menjadi pembangkit rohani bagi orang lain, sehingga orang lain bisa dipulihkan, orang lain dosanya bisa diampuni, orang lain doanya bisa dijawab, karena kami membawa mereka merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, dan meninggalkan jalan mereka yang jahat. Sehingga banyak jiwa kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami punya hati yang taat pada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walau terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan. Biar berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percaya Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang masih memiliki pergumulan, doa, dan konseling, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera